Yaitu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ya natu nak ada Profesor Dr. Hamka, ya komelo ki mita selang, ya kumalepa itawe. Tapi ya komeki mita tau matapa, ya ko subuh. Ya komeki runtuk tau matapa, lauki masam paja subuh. Kau kutu, sige. Tapi ya komeki mita selang, ya kumalepa itawe. Kamano kutu. Namun dia nak puasa kata tu dan riolo. Maka raja kata birin Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Itu. Iya. Begitulah. Tapi angka tu pacara pak maka dia kongka makun rai baine dia nak jilba lakai netam ranaka. Itu keliru betul itu pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan, tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podan nadena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka dia nak jilbab benena lakin ni cala ko neraka. Maka dia lakin nalap di bani pe kalau carai kaki bayi ku dia memang jilbab. Yang ketiga, ini deteksi pak. Ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan ya komeko deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan, Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kongkawan ni kokel beni Ramadan nanti mau me napai tete rua saman ni sapu-sapu matemi matinro, itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak tuli cakar dumui itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insya Allah terlolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap mau melaksanakan sholat, kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan.
Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum. Ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi kita istighfar. Jadi kalau ada waktu Allah yang minta, kalau kita lakukan insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar. Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi, puang Allah Ta'ala mimatummilawi. Iya waktu sahara disitulah kita makan sahur. Makanya makadaki makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita akhirkan sahur ini. Satu. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetik 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan.
Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Paham nih? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa tapi enggak tahu mandre maketa. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi manre na nanre anre na kapatapulo laikunya. Itu sehat itu Pak. Yo puidi manre madari opor kiri opor kanan lasu yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi di sisele pura pi manre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua, kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi maka wede ya ulil itu stas. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman. Sijak purata manre na pakai minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu. Pura manre 1 jam setelah makan baru minum. Itu lambungnya tidak rusak. Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum, itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan, sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu andre makan jalan, tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro andre weko yanre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matinroki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata madari mapat di arona komotoi. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matinroi pemberre eko rilala watange. Ya kumatinro ki istirahat toy, ya kum kamu paisa nanade panat natumatinro berarti itu yang membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula, karena belum habis dicerna. Nah mega tahu Pak merica mau pilih mana purana mandre tinro. Palai kupure mandre subuh, macam masih selalu tinro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa Pak. Ala Rasulullah. Kemudian. Ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat atau malaikat penjaga malam, siba malaikat penjaga siang. Si runtu iko subuh. Pada petugas na Pertamina.
Ia jaga wani sebagai jaga asoy si runtu iko ilei. Ia tu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ia tu nak ada Profesor Dr. Hamka. Ia komelo ki mita selang. Ia kumalepa itawe. Tapi ia komeki mita tau matapa. Ia kusubuh. Ia komeki runtu tau matapa. Lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi ia komeki mita selang. Ia kumalepa itawe. Kamano ko to? Namun din napuasan katoto dandri Allah. Maka raja katakbirin Allahu Akbar Allah. Padahal dia napuasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamkah. Jadi maka dia tu salenge ya ko malepa ite si pulung. Ya ko tau matapa ya ko subuh ite wenangka. Salat subuh. Karena salat subuh ini berat, Pak. Magampala dak ngatinro tawe. Ya nang katau nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tinro cinampa ele pinapesa dingin itu. Iya, biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala dak tema tinro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh karena dua sip malaikat. Ya kini titai malaikat Pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok baitawe apa mematin rona. Ya na Jumat ya na tama masigi enak kuala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pakatok bae dianjurkan maponcok katok bana. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi kata bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu kata bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pakatok bata si jam. On rotona katalu katulu-tulu tahu dia pada pajak. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakatoba malampela nda ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan tania ro matinro madosa ya ro pakatoba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana nih ya ketobana. Dan itu sunnahnya. Jadi sunnah kan ni malampe isam pajangnya nak ketobay. Cuma ini pak ketobay makokoe ya komelo kipi tu menek desa karagai pau na tono. Napai muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rata itu. Ya. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya nasabah mage magampa metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komekot deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kongkawan ni kokial wani Ramadan nanti mau napai tete rua samanne sapu-sapu mateme matinro itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne pole ni magai nak tuli cakar dumu itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insya Allah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nuluk wani kasal, jangan sampai di malam genap
Begitu, walaupun nanti ada perhitungan malaikat, hitungan ulama. Kemudian ukutoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magini suruh ki masidak kasubuh. Ia tu pas sidak kay dinang kana pala yolongi abalae. Maka dia nabita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi aku natatapkan ipong Allah Ta'ala iya sewe nakan naki abala dalam satu hari ini natako masih dekaki kusubui itu bala diangkat ke langit. Tapi ia tu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, maka dia itu pasti dekai menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tu makadami as-sadaqatu tada paul bala iaitu pasidakai na tolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi ko masukna maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napakatulu-tulu manipi nakan na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya itu abalae Allah sudah takdirkan kita kena itu, tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi karena kita melakukan tolak bala, nah tidak bisa diangkat, jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi, irasakan dan menyakitkan tapi tidak di alam nyata. Yana tu nangka Pak Dongan Nagurutta Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu dia mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi aku tahu katulu-tulu nandre pibolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam, itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma angka mi agak-agak tapi kau nasabari bala itu ditarik oleh Allah dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan ketulu-tulu majasi kah? Nah, tidak. Dan ada satu sholat Pak, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunat witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pik matin rona pejama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur, kan beda. Iya ko pura ki matin ro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matin ro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tahu disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun dia tu matinro di tijamah. Ya kok tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dia apa ya ulama tu masam paja tahajud. Asam paja memang ini apa matinro. Jam 10 malam sholat biar 2 rakaat. Baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya. Ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang. Sian raka sampajang sunat isya tak? Oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah. Siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat. Sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampai sunnah isya imun rinna isya patan rakang
pada koma sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun kami di tajam. Dun kami rogi gitu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampaja sunnah Pak. 2 yolona subuh, salat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna ya komeki malai pakai salama, pangupuna alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Dia nak ipa diutus si bapak dilekak. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau tahu madari mangilungi lu lekak na mangilungi lu tuna. Ya bana tu tala pangupu. Insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matau tu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelampi sungai. Itu amalan Nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Nah, jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Burau utu. Ia papelampe sunga, ia ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya kau engkau tahu melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Oh anu maja. Angka tahu maka ada mereka pan rasa-rasa itu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di papoliti ya naruta pakai. Iya, orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereji Pak Makokoi karena dijadikan sebagai kebutuhan, bukan dianggap amanah. Kebutuhan memetoy. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama itu kesurumun Pak namo iwaja tama itu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh, si di tanah mana jolok. Yang pe kumanca jiraya biasa ki pana de to na mega warampara manyamong, maka de maleka ya gaji melu tanah yang ieu na de to je gana pun ya terubawan noh. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala ada ya pani HP talima oto tahais. Gaga talu baine 10 televisi ai dena. Ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake baine. Ya aku tanaman tapi angka tu pacarama Pak maka de kong ka makun rai baine dena jilba lakai netam ranaka. Itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan, tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podan nadena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka dia kode nak jilbab benena lakin ni cala ko neraka. Maka dia lakin nak bibani pe kalau carai kaki bayi ku kode na majil Pak. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karanaka ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaznya, makanya itu ustaznya bahaya tau Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaznya bikin sempit. Pokok nawono, calok ko neraka, blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Maha Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu tu napole neraka joka.
masuk poleranaka manawana na bita we pacalango ku ilala liwa rajina na di ka tahu salama ko tamay okwe sisa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe mapikiri na bita pik ko charana na di na tamo umma ko kwe na tanay naraka na tanay itu dalam hadis naraka ang kagawad di na baca umma ko na di na tamo ko ilalangi mita uka sa di ko tamo umma ko ichala mato maka di naraka ang ka Muhammad kena bitaga nasa surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat surah ummakmu baca Allahumma ajirni minan nar akatelu lau tutup pintuku na dena tama coba itu jadi magampang yana tu ampai imange ko pure mak beres salak na baca ya tu Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Angkat pasuk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yaro kenapa istighfar 3 kali? Apa telu dosana pas sampajange. Peringarana lese bacaan dina suku garakan dina sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa telu dosa na pigau? Mak bacai na dina sempurna bacana. Alhamdu. Dena kada alhamdu. Ya ko alhamdu segala puji. Ya ko alhamdu sinina caina po Allah Ta'ala. Ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot ya ko makade ihdinas syirata jalloka nga capak bangku macacae ya ko makade ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu ya ko malampu makade iyyaka na'budu matanna mi as-sui usumpah karena itu nama matahari tanya po Allah Ta'ala aku makade iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah puangin masuk ya aku makade iyyaka na'budu matanna miasoi usumpah bahaya itu Pak kok salah tapi aku ini sange tahu ya dia salah apa maku metomiru ni sange ya apa gitu dek tomi ana 7 ya nanti ampai imang pada to anu ko kai imang makalele bacana ya makada maku metomiru ni sange apa namo to melupa 7 maku to meniru bacana terima nih ya mikuidi baca salah-salah nih gak kiro makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama puang Allah Ta'ala yun rui mangolo sandala ingerang angka motor meruna satanya itu motor pada saat dengeruna tak guncing alomo garona itu iya mana nih angka lala tau Pak Mas Sampajang ina jaji Pak Gamina iya matu lo campur si bawa iya matu yolo nasu aku makun raya biasa makotu palai ko mapatopo oring ina palo Mas Sampajang latui patihana nasam dibaca lam yakuni nasam makku inanreku ko yo baca leteni itu kan jadi masalah nah makanya istighfar yang kedua istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna maka Nabi tapanga kami nam makalasi atau minawil Sampajang maka dia sabak angka kape atau minawil Sampajang maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lakana sujud dia na lampu lakana itulah pencuri yang paling jahat Sampajang minum kata rokok tu mako. Nah, tapi kecuali mampat dilaka ki aja na tapasay. Itu. Makanya ruku itu lurus pungu. Tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai. Maliwang limana noloko kacik-kacina napo. Makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Ya tosi aronewe acuri nabita. Nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah. Ya sanger rokok pak si lempu iponcing elaka ya komariawai ulu enau maka licua ya sana ha de to gago ko de gaga aku miru kampung nate mega tu tahu pak sampai jam makun rai na jama pada itu kata bere na makun rai ya nakali mana si lempu misalengka na si baca pak jarinna na para apa isi kuna itulah takbirnya wanita nah sabak naku tanam memang maka dia di ron makun rai pada matoga roni ko katakbir itarak kasih kuna men maka dia bisa de rapatkan supaya dia na taloso talkumna makomi pak kapan nak ka inapita pergalangan na batali sampajan na jadi suruh makai makoe na pemadaka tapi angkarone pakai ya angkarone Allahu Akbar sampajan makun rai itu na jama arone to miha makanya di sampajan narone itai sampajan nabita maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat wat dinola bembe palongan na kalepana ko kata berei rokok si basuju itu kere kaya kena tacuri di
Tapi maka dia guru tale nama ni engkalalo apa dia nak kaim buat Allah. Weh, maripa payar. Jok kamu pi sialili mo pi ulu na dia pada makan jak lampu na polo ko tangak nama sige. Kajili-jili Allah wah. Weh, magan tu. Ia Imam Malik okui bola naman niya napa ko masige langsung ba mani kata bere tapi dia nang kana bicara pole bolana jok kacuku tomi masikir si sumpu memen ni atinna langsung tama masige langsung tu kata bere nasabak dia nang kana lepak yo pidi capu dua batan apa kita malah suka tak bere pajai dia nak ko itu ya jadi ini kadang-kadang jadi masalah Pak. Oh ya tadi anda niliwa. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jadi itu penting tadi purjo ya alam nasrah alam tarakai paraka pertama papalampe sunga Pak Burapat diutu Pak Burapat dilaka alam nasrah dengan liila fi Quraisy di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kaya kana metala. Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malam manangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangona alam nasrah alam tara kaifa Pak berapa dia leka Pak berapa itu Pak pelampe sunga alam nasara dengan diila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu akatalu rakaat kedua itu pada kutu masjidah ke ulawa pada raja nalino ye komeki malamanangi apa si puluh nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua diila fi Quraisyin alam tarakaipan napa kul Allahu akatalu talamanan nih aduh mana sanita masam itu akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.